Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ya Seminar Nasional Optimas 3 yang diselenggarakan oleh LP3 UMY, saya akan menyampaikan hasil pengabdian, yaitu tentang pengabdian KKN PPM dengan topik pemberdayaan wanita tani melalui pengembangan keripik singkong di Sriten, Pilangrejo, Nglipar, Gunung Kidul. Pendahuluan, jadi Gunung Kidul pada umumnya adalah daerah yang komoditas utamanya ya terutama adalah tanaman pangan dan palawija, yaitu ada padi sawah, padi tegalan, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai. Dan yang luar biasa adalah ubi kayu. Jadi hampir semua wilayah umumnya adalah menanam ubi kayu, dan ternyata di Gunung Kidul adalah memiliki produksi yang paling tinggi ya, per tahunnya itu di atas 1 juta ton ya. Nah, situasi itu ternyata juga kita rasakan di Dusun Sriten ya. Di Dusun Sriten juga ubi kayu ini juga memiliki produksi yang sangat tinggi ya. Per tahun itu bisa mencapai 12 kuintal. Itu untuk pada level pedusunan adalah jumlah yang sangat tinggi. Nah, kemudian jumlah yang tinggi ini kemudian terpikir ya, alangkah baiknya kalau ini tidak hanya menjadi gaplek, diolah jadi gaplek, tapi untuk berbagai olahan yang lain yang memiliki nilai ekonomi. Karena apa? Karena kebetulan di Sriten itu kita temukan adanya embung ya, jadi ini juga berarti kan potensi untuk pasar. Jadi itulah ya kemudian terpikir oleh kami bagaimana ubi kayu ini bisa diolah menjadi olahan ya, bahan olahan yang lain yang memiliki nilai ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa ubi kayu di Sriten itu umumnya ya bisa dikatakan semuanya ya itu dirubah atau diolah hanya menjadi gaplek. Kadang-kadang petani hanya menyisihkan beberapa potong untuk sekedar makanan sehari-hari ya, untuk selingan di antara makan nasi ya. Tapi umumnya semuanya dibikin gaplek yang umumnya memang harganya sangat murah ya. Gitu, hanya sekitar 1.200 sampai 1.300 per kilonya. Nah, di Sriten masyarakat juga belum adanya inisiatif ya untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan kayu, ubi kayu ini. Padahal produksinya tinggi. Kalau ini diolah untuk menjadi berbagai bahan olahan ya, terutama mencari bahan olahan yang mudah dilaksanakan, itu akan meningkatkan nilai tambah, otomatis juga akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, terkait dengan olahan ubi kayu ini ya, yang paling memungkinkan melakukan adalah ibu-ibu. Dan di sini ibu-ibu sendiri ya, di samping dia ketika mengupas ubi kayu untuk jadikan gaplek, juga umumnya kegiatan-kegiatan dilakukan dengan sendiri-sendiri. Sementara kalau usaha sendiri-sendiri itu juga relatif memiliki banyak kelemahan. Nah, terkait dengan permasalahan mitra tadi ya, di mana usahanya sendiri-sendiri, maka ketika kita coba untuk menawarkan untuk bagaimana kalau kita usaha berkelompok, akhirnya sangat diterima ya, dan bahkan mereka mengatakan bahwa dulu pernah berusaha berkelompok ya untuk usaha-usaha pertanian secara umum dan sudah cukup lama berhenti. Maka ketika kita tawarkan, maka menjadi sebuah angin segar karena fokus, yaitu pembentukan kelompok ya wanita tani yang khusus untuk memproduksi olahan singkong. Dan ketika kita tanyakan mereka apa yang mereka inginkan, mereka bilang yaitu olahan yang dulu pernah juga sebagian sudah pernah coba memulai, yaitu pembuatan keripik singkong. Dan kemudian di sini keripik singkong yang dimaksud tidak sekedar keripik singkong rasa original,
tetapi nanti dibumbui dengan keripik singkong dengan aneka rasa. Kemudian tidak sampai di situ ya, karena nanti kalau ketika petani ibu-ibu ya, wanita tani ini bisa memproduksi, kalau nggak bisa menjual ya nanti bisa akan terhenti ya. Sehingga untuk menjaga agar ini berlanjut, maka pemecahan lainnya perlu adanya pendampingan untuk membuka jejaring pasar ya. Ketika sudah memproduksi keripik singkong, maka perlu membuka pasar untuk menjual keripik singkong aneka rasa. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian KKN PPM ini ya diawali dengan kegiatan sosialisasi ya, di mana disampaikan ya berdasarkan penggalian berbagai macam informasi, akhirnya disepakati untuk melakukan kegiatan yaitu penyuluhan dan pelatihan ya. Penyuluhan ini mencakup ya penjelasan tentang pentingnya usaha berkelompok, kemudian pentingnya bagaimana agar kelompok berjalan itu perlu pengelolaan atau manajemen kelompok. Nah, kemudian nanti juga perlu ada pelatihan pembuatan keripik singkong, kemudian perlu juga untuk keberlanjutannya harus pendampingan membuka pasar ya. Kira-kira itu nanti kegiatannya. Kegiatan yang kedua adalah pelatihan. Jadi tadi yang pertama adalah sosialisasi dan penyuluhan. Yang kedua ini adalah pelatihan, yaitu pelatihan keripik singkong aneka rasa. Ya, praktek pembuatan keripik singkong dimulai dengan menguliti singkong, mencuci singkong sampai bersih, melakukan perajangan dengan alat perajang otomatis. Selanjutnya, hasil rajangan direndam air kapur sirih dengan jangka waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui tingkat kerenyahan. Setelah direndam, dicuci hingga bersih, lalu dicampurkan dengan bumbu original, kemudian digoreng hingga masak ya, berwarna kekuningan. Setelah masak, kemudian diangkat, dimasukkan dalam alat peniris minyak otomatis ya, yaitu spinner, agar teksturnya setelah itu kemudian dicampurkan dengan bumbu aneka rasa. Kemudian terakhir kita lakukan pengemasan. Bapak Ibu, setelah dikemas, di-pack ya, dan packagingnya sudah disiapkan. Kemudian kita lakukan pendampingan pemasaran yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa KKN ya. Dan alhamdulillah pendampingan pembuka pasar ini ada 7 tempat yang bersedia dititipi ya untuk menjual produk ini. Dan alhamdulillah itu di level kecamatan ya ada 2 tempat. Kemudian di level desa itu ada 4 tempat, dan di Embung Sriten itu ada 1 tempat ya, yang berupa outlet ya di Embung Sriten. Kemudian di desa tadi ada 4 tempat, itu ada yang dalam bentuk outlet, ada juga dalam bentuk warung kelontong, toko, dan swalayan. Kemudian kalau di kecamatan itu ada dalam bentuk swalayan dan toko. Sebagai kesimpulannya, alhamdulillah kegiatan penyuluhan tentang motivasi berkelompok, manajemen kelompok, jejaring pemasaran, penyuluhan pembuatan keripik singkong aneka rasa bisa berjalan dengan lancar, baik. Kemudian kegiatan pelatihan pembuatan keripik singkong berjalan juga dengan lancar, dan alhamdulillah ada keyakinan pada diri ibu-ibu bisa memproduksi secara mandiri. Dan dalam kegiatan pembukaan jejaring ini alhamdulillah bisa dibuka 7 atau dititipkan pada 7 outlet ya, warung kelontong, toko, ataupun swalayan. Terima kasih ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.